Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati pimpinan dan anggota, para ketua fraksi, para ketua komisi atau yang mewakili. Kami sampaikan kepada teman-teman media, baik itu elektronik, cetak, yang telah berhadir pada hari Senin. Pada hari Senin kita mengundang saudara gubernur untuk hadir ke Banggar DPR Aceh untuk membahas percepatan atau mengambil solusi terkait dengan percepatan pembahasan RAPBA tahun anggaran 2018. Nah, ternyata pada hari Senin kemarin Pak Gubernur tidak hadir, TAPA juga pada saat itu belum representatif, ketua TAPA-nya saya tidak ada di tempat, kemudian dinas keuangan juga tidak hadir. Kemudian kemarin kita undang kembali Pak Gubernur dan tim pengarah Aceh. Ternyata Pak Gubernur berada di Jakarta, dan beliau menelpon saya bahwa beliau berada di Jakarta dan bisa hadir, dan akan hadir ketua tim TAPA Pak Sekda, dan juga katanya Wagub akan hadir ke Banggar. Nah, ternyata kemarin yang hadir adalah Pak Sekda, waktu juga ada acara lain yang bisa hadir, sehingga kemarin dengan besar hati teman-teman dari Banggar, sungguh pun tidak hadir gubernur, kita ingin ajak diskusi terkait dengan solusi percepatan, dan kita tanyakan apakah APBA ini ingin kita kanunkan atau ingin diperbuka, kita tanyakan kemarin. Sehingga Sekda pada saat itu bersama TAPA mengatakan bahwa deadline kami di sini adalah untuk kita kanunkan. Itu pernyataan dari Sekda. Itu di awal sidang kita tanyakan penjelasan itu. Dan kemudian kita habis waktu, sementara eksekutif misalnya sudah ada rencana, atau sudah punya plan B untuk memperbuka. Itu di awal sidang kami tanyakan, dan mereka menjawab bahwa deadline kami di sini adalah semangatnya untuk mengkanunkan APBA. Nah, kemudian lanjut kemarin ketika mereka sepakat untuk kita kanunkan, sehingga ceritalah teknis pembahasan atau jadwal untuk pembahasan tersebut. Pada saat pembahasan kemarin ada dua opsi yang ditawarkan. Versi Banggar kemarin, sudah membuat reschedule ulang, mengacu pada jadwal yang baru. Ternyata hasil keputusannya setelah kita breakdown itu pembahasan di komisi hanya 3 hari, 31 mungkin jadwal sudah ada di teman-teman, 31 sampai dengan tanggal 2. Itu pun pembahasannya paralel, dua PPS dan pra RKA-nya atau pra RAPBA-nya semuanya adalah untuk percepat, karena situasi hari ini sudah situasi abnormal, bukan situasi normal, dan kita sepakat untuk percepat pembahasan itu, karena yang kita lihat adalah kemaslahatan masyarakat Aceh yang sangat bergantung pada APBA, sehingga kita hilangkan semua ego sektoral, juga kita harapkan dari eksekutif sebenarnya juga menurunkan tensi itu. Marilah kita melihat kepentingan rakyat itu yang lebih besar. Nah, sehingga pada saat itu kita membuat schedule. Pada saat kita buat schedule itu, keputusan finalnya atau ketok palunya atau penutupan paripurnanya kita lakukan di tanggal 9. Kemudian kita tanyakan kepada eksekutif, apakah sepakat dengan jadwal itu. Eksekutif pada saat itu diketuai oleh tim TAPA, ketua tim TAPA Pak Sekda, dan para anggota TAPA pada saat itu. Beliau minta waktu untuk koordinasi dengan Pak Gubernur, sehingga kemarin rapat kita skor untuk beberapa saat, kemudian kita lanjutkan di pukul 2. Sedianya kita lanjutkan di pukul 2, tapi ternyata sampai belum pukul 2 tim TAPA masih melakukan komunikasi dengan Pak Gubernur, sehingga pada akhirnya baru selesai dikomunikasikan, kita masuk ke ruang rapat Banggar pada pukul 4:10, 16:10. Rapat kita lanjutkan, dan pada saat itu TAPA masih kekeh pada tanggal 5 itu, bahwa tanggal 5 sesuai dengan arahan Pak Gubernur itu harus ketok palu. Sementara kalau kita lihat di schedule yang telah diatur oleh Banggar, dengan asumsi bahwa
ada pembahasan tentang PPAS, kemudian nanti ada apa namanya penginputan dari SIPKD 1 hari, kemudian membahas kembali RKA ya, telah dipra tadi, kemudian RKA-nya hanya 1 hari di komisi, kemudian lanjut pada review inspektorat dan sampai kepada pengesahannya itu tanggal 9. Nah kemudian Tanpa tetap minta, saya nggak lihat lagi jadwal itu, kami hanya, ini kan situasinya abnormal, tetap menginginkan di tanggal 5. Sehingga kita coba rasional lagi. Kita rasional lagi, masa persidangan yang sedianya 2 hari, kita genjot lagi, jadi 1 hari. Ya, kita jadikan malam pun kita gunakan untuk penutupan paripurna itu. Sehingga berkurang 1 hari, dari tanggal 9 sehingga jadi tanggal 8. Kemudian, review inspektorat juga direncanakan ini akan dibuat secara paralel, sehingga kita jalankan 1 hari lagi. Sehingga putus kemarin penutupan masa persidangannya yaitu di tanggal 7 ya. Nah kemarin kita ambil jalan tengah, Banggar yang sebelumnya tanggal 9 tanpa menginginkan tanggal 5, sehingga saya pimpinan pada saat itu mengambil jalan tengah, tidak 9 tidak 5, kita ambillah tanggal 7. Dan pada saat itu tidak ada komplain, tidak ada keberatan segala macam. Nah, yang menjadi aneh adalah ketika hasil kesepakatan yang kita buat di Banggar dengan TAPA dan kita putuskan tanggal 7, yang kemudian langsung kita gelar rapat sedianya pada hari ini. Ya. Langsung saya perintahkan Sekwan untuk membuat surat undangan kepada SKPA, Gubernur, untuk hadir dalam pembahasan dengan komisi-komisi sedianya pada hari ini. Ada yang ditetapkan di pukul 9, ada yang pukul 10 gitu. Tapi ternyata pada saat saya cek tadi ke komisi-komisi, laporan yang saya terima di komisi-komisi dengan para ketua komisi yang ada di sini atau yang mewakili, ternyata tidak ada SKPA yang hadir dalam komisi DPRA. Nah, setelah kita komunikasi, rupanya eksekutif sedang membuat rapim dipimpin oleh Pak Wagub. Dinamika ini sudah berulang kali saya sampaikan. Mungkin teman-teman di media juga pernah melihat, pernah kita sampaikan 2 minggu yang lalu, tepatnya di hari Senin juga pernah kita undang ya, eksekutif untuk hadir di komisi-komisi. Tapi ternyata lagi-lagi pada saat itu Gubernur dan Pak Wagub membuat rapim. Hari ini juga kita undang kembali. Ini hasil rapat kemarin, tindak lanjut daripada rapat Banggar dengan TAPA. Tapi lagi-lagi juga ketidakhadiran mereka hari ini dengan alasan yang sama, yaitu ada rapim di P12. Pertanyaan hari ini, siapa yang mengkirim pembahasan itu? Apakah eksekutif atau eksekutif? Tidak kemudian mencari kambing hitam di sini. Ini yang perlu diketahui oleh publik, bahwa DPR sangat membuka diri, malah mengundang. Ketika komunikasi itu putus, legislatifnya atau DPR-nya mencoba membuat komunikasi kembali. Kita undang mungkin kemarin langsung ke komisinya, tidak hadir. Kemudian kemarin di hari Senin kita undang di Banggarnya, ya, hadir. Nah, hasil putusan Banggar kita undang juga tidak ditindaklanjuti. Pertanyaannya, apa sih yang diinginkan oleh eksekutif? Kenapa harus takut misalnya pembahasan di komisi? Kalau hari ini disampaikan bahwa usulan-usulan masyarakat melalui DPR, katakanlah seperti itu, bahwa itu ada usulan hantu belanggu segala macam. Nah, sekarang eksekutif takut dibahas di komisi, ada apa? Apakah ini ketahuan? Takut ketahuan ada raja hantu juga di dalam? Apakah seperti itu? Ini yang menjadi pertanyaan DPR hari ini. Tidak kemudian masyarakat menyalahkan DPR. Dan kami undang Gubernur hari ini, terbukti ya, bahwa pada saat kita rapat tanpa kemarin tidak ada solusi juga. Keputusan akhir tetap di Gubernur. Maka ini yang kami sampaikan, harus hadir Gubernur. Marilah kita berdialog dalam rapat yang resmi di Banggar. Gitu. Tidak kemudian kita berdialog di medsos, di Facebook. Kenapa kita harus keluar di media sosial? Harusnya karena kita, kalau kita ingin memikirkan masyarakat, nasib masyarakat Aceh, di sini tempatnya. Ya, bermain 33. Sudah bacakan ya. Dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 hari, ya, 60 hari kerja. Ya. Sejak PPA dimasukin. Ya. Betul. Ya. Sejak potong dulu, ini dulu. Tanya itu.
daerah tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD. Kepala daerah menyusun rancangan peraturan kepala daerah ya tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri. Dan 60 hari kerja. Coba Anda itu sendiri. Jadi gitu. Oke, lain sudah lagi. Ya. Pak Ketua, Ya. kita tahu bahwa perekonomian Aceh kan ditopang oleh APBD. Betul. Kita mau langkah konkret nih DPR. Apa yang lakukan langkah konkret? Ini maraton nih. Hari Jumat kita buat pertemuan dengan Mendagri. Lanjut Senin kita menggelar rapat banggar. Ya. Selasa kita undang lagi. Kemarin hari Selasa sudah kita putuskan bahwa hari ini kita bahas di komisi-komisi. Hari ini kita undang. Yang terjadi eksekutif mangkir dari pembahasan. Pak Ketua, penegasan mungkin pertanyaan kawan. Kenapa DPRA tidak tegas setelah dipermainkan seperti ini? Kenapa? Kenapa DPRA tidak bersikap tegas atau melawan setelah dipermainkan seperti ini? Ini kan mereka tidak datang, terkesan bermain-main. Tadi ketua juga mengatakan dilecehkan. Iya. Sudah saya sampaikan, kita undang kembali. Besok kita undang kembali. Besok kemudian 3 hari untuk masa kompetisi tetap kita undang. Ya. Setelah tanggal 7 kita nggak ada tanda-tanda, ya sudah. Berarti nggak ada etikat baik dari eksekutif. Mungkin Pak Ketua eksekutif ingin bahasnya di Jakarta mungkin. Nggak tahu kita. Yang eksekutif ada aturannya. Itu yang bahasa Saleh, mungkin siapa ya? Kemudian perkembangan ketidakhadiran mereka ini juga kita laporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Lapor Pak. Jadi itu saya rasa ya sudah. Satu lagi Pak Ketua, kalau dipergubkan apa keuntungan dan kerugiannya kepada masyarakat Aceh? Eksekutif aja lah. Jelas DPR akan menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya hak Salah satunya Pak Ketua. Pengawasan.